Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, masih di masa pandemi ya, stay safe lah, harus tetap pakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan, dan nggak perlu dulu salaman-salaman lah sama teman-teman kita. Nah, saat ini saya lagi di integrated farming, salah satu project yang lagi saya kembangin dan teman-teman di Baitul Malku. Project ini nantinya akan kita integrasikan dengan project optimasi sawah wakaf produktif di Karawang. Insya Allah sekitar 75 hektaran lah sawah yang akan kita kelola ya melalui satu integrated farming ini. Nah, integrated farming ini, siapa orang di balik integrated farming ini? Tokoh inspiratif. Siapa sih sebenarnya yang mengusulkan, mengide punya integrated farming ini? Nanti kita kenalan dengan beliau. Ikuti terus kegiatan saya hari ini ya. Oh iya, sebelum itu teman-teman lihat di belakang ya, ini bukan bukan pohon tebu, ini rumput. Oh, rumputnya bisa segede-gede gini, gimana caranya? Dan nanti ini juga yang akan terjadi ke rumput-rumput yang ada di wilayah lain dan juga ke sawah-sawah yang saat ini mungkin banyak di antara teman-teman yang punya sawah. Nah, di antara para nazir yang mengelola sawahnya kurang produktif. Jadi terus kegiatan saya. Assalamualaikum. Ya teman-teman sekalian, ini isinya ya di dalamnya ya, ini luar biasa. Ada sapi, ada domba, sapinya kurang lebih sekitar 40 ekor. Saat ini belum full nih. Jadi nanti menjelang Idul Adha ini pasti full, udah 40. Dan sapinya bukan sapi kaleng-kaleng guys, sapinya ada berdasarkan ayat Al-Quran, sapi kemerah-merahan, wah Al-Baqarah ya. Jadi ini luar biasa banget, inspiratif ya. Jadi anak-anak muda nih harus ngikutin jejak beliau nih. Jadi kalau belum bisa ngikutin jejak beliau, ngikutin Baitul Malku, oke lah. Kita tunggu kontribusi kalian nih bareng project kita. Ayo lanjut lagi. Nah teman-teman, jadi dari sekian banyak proses yang tadi kita jalanin, inilah harta karunnya ya. Jadi ini harta karun yang akan merubah pola pengelolaan sawah, terutama sawah wakaf. Mana harta karunnya? Sini. Ini harta karunnya. Ini harta karun ini, isi di dalamnya ini sangat-sangat bermanfaat untuk tanah yang saat ini kita tahu kenapa pertanian kita itu nyungsep, itu karena kondisi tanahnya yang sakit. Jadi gimana caranya, hatinya obatnya apa? Bukan obat kimia. Ini ya, apa ini? Nanti kita jelasin di belakang. Jadi integrated farming itu dibentuk, didesain dengan kondisi kita sekarang ini, di mana hasil-hasil pertanian, peternakan itu terpisah sehingga dia tidak mencerminkan kekuatan yang bisa bersaing. Kalau kita integrasikan proses produksi, marketing, dan juga melibatkan beberapa item atau beberapa elemen, maka dia akan semakin kuat sehingga mampu bersaing dengan produk-produk sejenis baik yang lokal maupun impor. Jadi tantangan kita adalah saingan dengan siapa saja, dan kemudian adalah sustainability atau keberlangsungan dalam jangka waktu yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi
bareng saya Bang Deditya. Jadi kemarin kita udah ke integrated farming, sekarang kita akan ngeliat bagaimana pengolahan harta karun yang kemarin saya bilang itu ya, menjadi sawah-sawah yang subur, sawah-sawah yang produktif. Nah, nanti kita lihat sawahnya kayak gimana. Ikutin terus ya kegiatan saya hari ini. Ini udah di sawah-sawah nih. Kalau kita lihat apa-apa yang ada di dalam seluruh proses dalam satu sistem itu, kita harus menuju pada closed system. Jadi closed system itu artinya dia mampu mengoreksi apabila terjadi kesalahan-kesalahan di dalam proses. Kemudian dia mampu mandiri, jadi dia tidak tergantung dari elemen-elemen lain. Karena di dalam sistem itu sudah ada elemen-elemen yang berinteraksi sehingga dia kuat. Oleh karena itu kita lihat menggabungkan outlet itu hanya satu dari sekian banyak proses yang berjalan. Kita mengumpulkan, mengintegrasikan elemen-elemen di dalam sistem yang closed system tadi itu. Jadi tujuannya adalah agar kita mampu mengontrol keseluruhan proses sehingga menjadi sebuah sistem yang kuat, yang kompetitif, dan berjangka waktu lama, yaitu sustainability. Nah teman-teman sekalian, tadi kita udah ngeliat ya sawah-sawah yang udah diimplementasi melalui harta karun. Saya bilang masalah harta karun saya adalah ini. Jadi pupuk organik. Pupuk organik ini di Desa Telar itu diimplementasi di sawah sekitar 15.000 meter atau 1,5 hektar sawah. Dan lah hasilnya udah sangat kelihatan. Ya tadi juga teman-teman sudah ngeliat ya di footage yang tadi. Nah, melalui video ini saya ngajak teman-teman khususnya anak-anak Karawang yang masih peduli terhadap kondisi lahan pertanian kita, karena inilah masa depan Karawang, juga masa depan Indonesia gitu. Kalau kemudian ini nggak ada yang peduli, pemuda-pemudanya acuh gitu. Nah, ini tentu akan jadi bom waktu di saya secara pribadi ya, dan juga sahabat kebaikan mengajak kalian semua para pemuda khususnya anak-anak Karawang untuk back to nature, kembali ke sawah, peduli terhadap sawah kita. Kalau belum bisa kembali ke sawah, minimal dukung program-program sahabat kebaikan, program-program baik.